Kehidupan seorang pria biasa tiba-tiba berubah setelah membiarkan dua wanita luar biasa menyewa kamar di rumahnya. Namanya Rin, yang bermimpi menemukan pekerjaan dengan gaji yang baik dan menikahi gadis yang imut. Karena dia baru saja menyelesaikan studinya, dia segera mulai mencari pekerjaan, tetapi itu tidak mudah. Setelah beberapa jam mencari di kota, dia memutuskan untuk istirahat di sebuah alun-alun terdekat. Setelah beberapa saat, seorang wanita mendekatinya, yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Dia sedang mencari tempat, jadi dia menunjukkan peta yang dibawanya. Bagi Rin, terkejut, ternyata rumahnya yang dicari oleh wanita itu. Dia mengatakan bahwa dia berniat tinggal di rumah ini, dan baru saat itu Rin ingat bahwa dia telah menjadikan beberapa kamar di rumahnya sebagai ruang sewa. Jadi dia memberitahunya bahwa dia adalah pemilik rumah dan karena itu mereka memutuskan untuk pergi ke sana bersama. Saat mereka di bus, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lily. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di kampung halaman Rin. Saat mereka berjalan menuju rumah Rin, roda koper Lily tiba-tiba rusak, dan pegangan koper itu juga sudah patah. Karena itu Rin menawarkan untuk membantu Lily membawa kopernya, tetapi ternyata terlalu berat. Dia terkejut bahwa Lily bisa membawanya di bahunya dengan mudah. Mereka terus berjalan sampai Rin secara tidak sengaja melihat telinga aneh Lily, yang langsung menghilang, jadi dia berpikir bahwa dia hanya berhalusinasi. Ketika Lily melihat kelelawar, dia memberitahu Rin bahwa dia harus pulang dengan cepat. Rin bingung dan menolak apa yang dia inginkan, tetapi Lily memaksanya untuk melarikan diri dari sana. Hanya dalam beberapa saat, kelelawar itu muncul kembali di hadapan mereka, jadi Lily memutuskan untuk bertransformasi menjadi bentuk aslinya. Rin terkejut dan Lily mendorongnya menjauh ketika seorang vampir wanita menyerang, dan kedua gadis aneh ini bertarung. Ketika vampir itu terbang pergi, tiba-tiba menghilang, dan Lily langsung berpikir bahwa vampir itu pergi ke Ren. Saat vampir itu mendekati Ren, Lily dengan cepat berlari menuju mereka. Itu sebabnya vampir itu terbang pergi. Lily mengambil batu bata dan melemparkannya ke arah vampir. Ketika dia memukul sayapnya, vampir itu langsung menghilang. Lily juga telah kembali ke bentuk manusianya, dan memutuskan untuk tidak pergi dengan Rin ke rumahnya, demi keselamatannya. Saat dia berjalan menjauh, Rin mengejarnya karena dia khawatir tentang dirinya. Jadi Ren memberitahu Lily untuk tidur di rumahnya demi keselamatannya juga. Saat mereka tiba di rumah Rin, dia menunjukkan ruang tamu, dapur, dan kamar mandi, lalu dia membawanya ke kamar tidurnya. Keesokan harinya, Rin tiba-tiba terbangun karena teriakan Lily, jadi dia langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata dia takut pada kucing Rin, yang bernama Raleigh. Jadi Rin menunjukkan padanya bahwa hewan peliharaannya tidak berbahaya. Lalu Lily berkata bahwa ada masalah dengan TV. Tapi ketika dia membuka tirai, mereka melihat banyak kelelawar terbang di luar. Lily langsung bertransformasi begitu melihat mereka. Ketika Rin menutup tirai, kelelawar yang ternyata adalah vampir malam sebelumnya, memaksa masuk ke rumahnya. Kemudian dia membawa Rin, dan ini memulai pertarungan antara kedua gadis itu lagi. Rin mencoba berbicara dengan mereka, agar keduanya berhenti bertengkar. Saat keduanya bertengkar, perut vampir itu tiba-tiba berbunyi. Karena ini, Rin menyiapkan sesuatu untuk mereka makan, dan saat itulah wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Vivian. Mereka juga terkejut mengetahui bahwa Vivian juga berencana untuk menyewa sebuah kamar di rumah itu. Rin berpikir bahwa akan lebih baik memiliki dua penyewa, jadi dia setuju dengan ini, tetapi Lily langsung menolak. Karena ini, keduanya bertengkar lagi, dan Lily tidak bermaksud untuk merusak meja itu. Dengan kesal, Rin meminta Lily untuk membersihkan area tersebut, lalu dia menemani Vivian ke kamarnya. Karena Vivian meninggalkan barang-barangnya di luar, dia melompat keluar dari jendela untuk mengambilnya, agar bisa membayar sewa. Tapi saat dia mengambil dompetnya, uangnya sudah tidak ada, dan isi tasnya hanya daun-daun saja. Dia bilang bahwa dia mungkin telah kehilangan itu saat bertengkar dengan Lily malam sebelumnya. Itu sebabnya dia menyalahkan gadis serigala. Dia menangis dan bertanya pada Rin, apakah ada pemakaman terdekat di daerah itu, di mana dia bisa tinggal sebentar. Rin merasa kasihan pada Vivian, jadi dia mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Dia memberitahunya bahwa dia bisa membayar sewa begitu dia mendapatkan uangnya lagi. Vivian tahu bahwa akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan uang. Karena ini dia menyarankan bahwa dia bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah dan menjadi juru masak. Mereka terkesima bahwa dia bisa memasak, dan ketika mereka mencicipi apa yang dia siapkan, mereka menyukainya. Tiba-tiba Lily mendengar ponsel Ren berdering, jadi dia mengambilnya untuk berikannya kepada Ren. Ketika Ren menjawab ini, dia dimarahi oleh orang yang meneleponnya, yang ternyata adalah seorang wanita.
Ternyata itu adalah undangan wawancara dari sebuah perusahaan, tetapi wanita itu tidak memperkenalkan dirinya dan hanya meminta dia untuk datang ke kantor. Saat dia tiba di tempat yang dimaksud, wanita itu memanggilnya lagi. Dia disuruh untuk mencari tiang telepon, yang tepat ada di depannya. Kemudian dia diminta untuk meletakkan tangannya di atasnya dan memutar kepalanya ke arah yang berbeda. Ketika dia melihat ke atas, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia disuruh untuk mengangkat tangannya dari tiang itu, dan saat itulah dia tersedot ke tempat ini. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di depan pintu besar sebuah mansion. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan setelah beberapa saat, seorang pelayan elemental datang menemuinya. Ini membawanya ke pintu depan sebuah ruangan. Setelah itu pelayan itu segera pergi. Ketika dia masuk ke ruangan, dia melihat wanita yang mengundangnya untuk wawancara. Menurut wanita ini, dia berada di kantor bajingan di North End 35. Ruang angkasa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raven, dan dia akan menjadi bosnya. Dia meminta Rin untuk mendekat, dan ketika dia menatap matanya, Rin terkejut. Jadi Raven menarik sebuah kursi dan memintanya untuk duduk. Ren bertanya mengapa dia diundang untuk wawancara padahal dia tidak melamar di perusahaan ini, dan juga tidak melihat perusahaan dagang di luar. Jadi Raven dengan jujur mengungkapkan kebenaran dan mengatakan bahwa dia dipilih oleh Ruang Angkasa. Ruang Angkasa itu adalah departemen afiliasi dari Kekaisaran Penyegelan yang bertugas mengelola dunia. Dan itu adalah tugas mereka untuk menjaga harmoni global. Ren akan membantunya untuk menghentikan mereka yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dunia atau memiliki rencana untuk evolusi benda langit. Selain informasi itu, Rin menemukan bahwa dua penyewanya, Lily dan Vivian, adalah alasan mengapa dia lulus ujian awal untuk pekerjaan ini. Kemudian dia tiba-tiba dibawa ke sebuah ruangan, dan Raven menjelaskan dengan lebih jelas tentang apa yang akan dia lakukan dalam pekerjaan ini. Pertama, dia perlu menerima lebih banyak penyewa seperti Lily dan Vivian, dan makhluk-makhluk itu juga disebut sebagai para tracing. Kedua, dia akan mendukung Raven dalam mencegah kelompok manapun yang mencoba membalikkan evolusi manusia dengan cara buatan. Dia menambahkan bahwa itu juga merupakan tugasnya untuk menjaga para penyewanya agar tidak terlibat masalah. Ren bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak semua ini. Menurut Raven, ingatannya tentang 2 hari terakhir akan dihapus, lalu Lily dan Vivian harus meninggalkan rumahnya. Mereka kembali ke kantor Raven lagi, dan Ren menjelaskan bahwa dia tidak boleh melakukan hal-hal buruk dalam pekerjaan ini. Raven berjanji padanya bahwa ini tidak akan terjadi, karena mereka bukan orang jahat, dan mereka menginginkan perdamaian di dunia. Mereka juga membahas tentang gajinya dan menunjukkan kontrak kepadanya. Setelah dia menandatanganinya, dia dikirim kembali ke rumahnya. Dia menunjukkan kontrak itu kepada Lily dan Vivian dan memberitahu mereka segala sesuatu tentang apa yang terjadi. Keduanya tidak mengenal Raven, tetapi karena Rin ditugaskan untuk memperlakukan mereka dengan baik, Vivian berpikir bahwa Raven tidak berada di pihak para pemburu iblis. Dan mereka juga membahas tentang para pemburu iblis dalam percakapan mereka. Vivian berkata bahwa orang-orang ini adalah monster hibrida dengan darah setengah manusia. Mereka adalah musuh para terasing seperti mereka, dan dalam pertempuran yang panjang, tidak ada dari mereka yang mampu menghancurkan satu sama lain. Tapi melalui sebuah organisasi keagamaan, mereka sudah berhubungan dengan orang-orang dan menjadi ancaman bagi mereka. Vivian menambahkan bahwa jika para pemburu iblis menemukan mereka, mereka harus meninggalkan rumah agar Rin aman dari musuh-musuh mereka. Saat Rin beristirahat, dia bermimpi bahwa dia berada di tempat lain. Dia segera berpikir bahwa itu hanya mimpi, jadi dia menampar dirinya sendiri, tetapi dia hanya merasakan sakit, seolah-olah dia berada di dunia nyata. Dia mulai berjalan, tetapi dia bertemu dengan beberapa serigala yang mengejarnya. Dia jatuh berlutut dan seekor serigala menyerangnya, dan ini adalah momen di mana dia terbangun dengan bantuan Lily. Ketika dia menyentuh rambutnya, dia mendapatkan bulu serigala. Setelah mengamati ini, Vivian berkata bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan sihir gelap dari itu. Dia juga membiarkan Lily mencium baunya, dan menurutnya dia tidak familiar dengan baunya. Vivian memiliki sepatu bertali dari 2 gelang perak, yang dia dapatkan di sebuah desa Mesir ratusan tahun yang lalu. Dia khawatir dan yakin bahwa apa yang dialami Rin dalam mimpinya bukanlah hal yang biasa. Dan gelang-gelang itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan jahat jika dia termasuk salah satunya. Dia juga mencoba menggunakan sihir darahnya padanya, tetapi yang mengejutkannya, itu tidak berhasil. Dia menggunakan teknik lain, tetapi itu hanya berhasil pada Lily, yang langsung tertidur, dan tidak berpengaruh pada Rin juga. Tiba-tiba, Ven memanggilnya, dan memberitahunya untuk datang ke kantornya, keesokan harinya. Ketika dia tiba di kantor Raven, dia terkejut karena pelayan elemental tidak muncul. Tiba-tiba, Raven datang,
yang mengenakan pakaian tukang kebunnya. Rin juga memperhatikan pedang besar yang dibawanya, dan menurut Raven, itu adalah bilah pemotong kapal perangnya. Ketika mereka masuk ke kantornya, Raven menyerahkan sebuah terminal data. Dia memberitahunya bahwa dia bisa menggunakannya jika hidupnya dalam bahaya saat dia sedang dalam misi. Mendengar ini, Rin segera menyadari bahwa dia bisa mati dalam pekerjaan ini. Tapi Raven meyakinkannya bahwa selama dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, mereka selalu bisa menemukan tubuh baru untuk jiwanya. Karena ini, dia terlihat seperti makhluk abadi saat melakukan pekerjaan ini. Setelah itu Raven membawanya ke pusat peningkatan. Mereka harus melakukan tes peningkatan untuknya sebagai penguji baru. Itu adalah penyesuaian tubuh yang akan memberinya kemampuan khusus. Raven mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti peti mati dan meminta Ren untuk masuk ke dalamnya. Karena ketakutan Ren, dia ragu untuk masuk ke dalam mesin, jadi Raven hanya menendangnya agar dia masuk ke dalamnya. Kemudian Raven memulai tes peningkatan, dan ketika tiba-tiba menghilang, Raven khawatir dan bertanya-tanya apakah dia telah menekan tombol yang benar. Ketika Rin bangun, dia kembali ke tempat yang dia impikan beberapa hari yang lalu. Saat dia berjalan, terminal data itu aktif dan memberitahunya bahwa Raven telah menekan tombol lain. Dan karena ini tes peningkatannya menjadi istimewa, Ren terkejut bahwa benda ini bisa berbicara. Dan karena dia merasa sangat kedinginan, dia memohon kepada perangkat itu apakah bisa memberinya sesuatu untuk dipakai melawan dingin. Tapi menurut terminal data, dia bukan Doraemon, dan dia hanya bisa menjawab pertanyaan karena dia tidak memiliki sihir. Mereka terus berjalan, dan dia bertanya kepada terminal tentang lokasi saat ini. Ia menjawab bahwa mereka berada di dimensi mimpi, atau ruang paralel dari dunia nyata. Ia menambahkan bahwa jika Rin mati di sana, hal ini juga akan terjadi padanya di kehidupan nyata. Tiba-tiba Rin mendengar sesuatu, dan setelah beberapa saat, serigala-serigala yang menyerangnya saat pertama kali datang ke sana muncul lagi di hadapannya. Terminal data itu dengan cepat bersembunyi di sakunya, dan serigala-serigala itu mendekatinya. Ketika salah satu dari mereka menyerang, dia melawannya, tetapi dua serigala lainnya menyerang dan menggigitnya. Untungnya, sesuatu diaktifkan, dan itu adalah perisai yang melindunginya dari taring serigala. Itulah sebabnya dia tidak terluka. Ini adalah cangkang kaku yang dia dapatkan dari ruang peningkatan. Wah, tiba-tiba, serigala-serigala itu mengeluarkan suara melolong dan pemimpin mereka mendengarnya. Ren berlari cepat, tetapi pemimpin serigala masih berhasil mengejarnya. Serigala itu segera menggigitnya, tetapi perisainya melindunginya sekali lagi, dan ini merusak taring serigala tersebut. Serigala itu berbicara dan menanyakan tujuannya datang ke daerah ini. Rin berkata bahwa dia hanya seorang pengembara, tetapi serigala itu segera mengetahui bahwa dia berbohong berdasarkan baunya. Kemudian dia belajar dari serigala ini bahwa ada juga orang-orang yang tinggal di tempat ini. Selain serigala besar, serigala kecil yang lapar juga datang ke sana. Rin membuat kesepakatan dengan pemimpin serigala, bahwa jika dia dibawa ke tempat di mana orang-orang tinggal, dia akan mencari dokter gigi untuk memperbaiki taringnya. Serigala itu setuju dengan tawarannya dan segera membawanya ke desa, di mana ada gubuk-gubuk milik orang. Ketika mereka tiba, Rin masuk ke dalam sebuah gubuk dan melihat sebuah pelat baja dengan sesuatu yang terukir di atasnya, dan itu terasa familiar baginya. Tiba-tiba, seluruh area itu menyala, dan setelah beberapa saat, hembusan angin semakin kuat. Dia segera mengambil pelat baja yang dia temukan dan berhasil kembali ke dunia nyata. Kemudian Rin menyebutkan padanya tentang perisai kaku yang dia dapatkan, dan selain itu, dia tidak memperhatikan hal-hal yang aneh. Kemudian Raven memberitahunya bahwa dia masih memiliki keterampilan lain karena dia menambahkannya, dan ini termasuk kecepatan reaksi, kekuatan, kecepatan pemulihan, dan banyak lainnya. Ren bertanya tentang dimensi mimpi, jadi dia memberikan lebih banyak informasi tentang dunia paralel ini. Dia menyebutkan bahwa orang biasa tidak bisa pergi ke sana tanpa menggunakan teknik khusus. Karena ini, Ren menyebutkan bahwa dia pernah berada di sana sebelumnya saat dia tidur. Dia juga menunjukkan bulu serigala yang dia dapatkan saat pertama kali datang ke sana dan memberikannya kepada Raven. Dia ingat pelat baja yang dia ambil dari gubuk, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Sebelum dia meninggalkan mansion, Raven memberitahunya tentang penyewa baru yang harus dia jemput di Eropa. Tiket pesawat juga sudah siap, dan dia menemukan bahwa Lily dan Vivian akan pergi ke negara ini bersamanya. Hari itu tiba ketika mereka terbang ke Inggris, dan sementara mereka berada di pesawat, mereka berbicara tentang York Fort. Menurut informasi yang diberikan oleh Raven, mereka akan menemukan penyewa baru di tempat ini. Setelah mereka mendarat, mereka pergi ke hotel tempat mereka akan menginap. Rin melihat peta di terminal data, dan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan peta itu. Dia mencoba berbicara dengan terminal data, tetapi tiba-tiba, gambar Raven muncul di sana.
Rin mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami bahasa yang tertulis di peta. Baru di sini Raven ingat bahwa sistem terminal data belum diperbarui. Karena itu Raven segera memperbarui sistem terminal data. Saat mereka sedang makan, Vivian memerintahkan hewan peliharaannya untuk melihat-lihat terlebih dahulu dan hewan itu menemukan sesuatu yang segera dilaporkan kepadanya. Jadi dia memberitahu Rin bahwa mereka harus kembali ke kamar mereka karena itu berbahaya jika mereka tetap di sana. Kemudian, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Samba mendekati meja mereka dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia tahu lokasi Yorkford yang mereka cari. Dia menambahkan bahwa tempat ini adalah tanah tandus. Jadi Rin berpikir bahwa penyewa baru mungkin ada di sana karena dia juga seorang terasing. Samba memperingatkan mereka bahwa mereka mungkin akan melihat hantu di Kastil Yorkford jika mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika mereka kembali ke kamar mereka, Vivian memberitahu Rin bahwa dia bisa merasakan seorang pemburu iblis di hotel. Ada mantra pemburu iblis yang tersebar di seluruh area yang ditemukan oleh hewan peliharaannya. Dan dia memiliki firasat bahwa Samba mungkin adalah pemburu iblis ini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang pria. Dan ketika mereka mengintip ke balkon sebelah, mereka melihat Samba yang langsung mengaku bahwa dia adalah seorang pemburu iblis. Vivian tertawa mendengar ini karena dia tidak bisa percaya bahwa seorang pemburu iblis akan mengaku kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Jadi dia berpikir bahwa dia hanya berpura-pura. Dan ketika dia akan masuk ke kamar mereka, Samba dengan cepat muncul dan mendekatinya. Tapi dia kehilangan keseimbangan menyebabkan dia terjatuh, untungnya, dengan cepat memegang kakinya. Agar Vivian tidak meragukannya, Samba menunjukkan kepada mereka kertas yang sama yang dilihat oleh hewan peliharaannya. Untuk membayar rasa terima kasihnya kepada Rin yang telah menyelamatkannya, dia menawarkan untuk membawa mereka ke Yorkford keesokan harinya. Vivian setuju dengan ini karena dia berpikir bahwa Samba mungkin memiliki rencana tentang penyewa baru. Jadi akan lebih baik jika dia ikut dengan mereka, agar mereka bisa mengawasi tindakannya. Saat mereka berada di kereta dan menuju Yorkford, mereka melihat di berita sebuah wawancara dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Angus, yang mengklaim bahwa dia melihat hantu di Kastil Yorkford. Mereka juga mengetahui bahwa ada hadiah dari pemerintah Inggris untuk siapa saja yang bisa menyelesaikan masalah di kastil tersebut. Karena ini, Vivian semakin tertarik untuk menyelesaikan masalah tentang hantu yang muncul di sana. Tiba-tiba, ada 3 turis yang terlihat aneh masuk dan juga menjadi penumpang di kereta. Vivian berpikir bahwa mereka mungkin juga memiliki rencana untuk mendapatkan hadiah itu. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka langsung pergi ke tempat mereka akan menginap dan mereka mengetahui bahwa Angus juga adalah pemilik penginapan tersebut. Ketika Vivian dan Lily pergi ke kamar mereka, Samba bertanya kepada Angus tentang Kastil Yorkford. Jadi, Angus memberitahu mereka apa yang dia ketahui dan tentang segala sesuatu yang terjadi di kastil. Setelah percakapan mereka, Rin pergi menemui Vivian untuk memberitahunya apa yang mereka temukan dari Angus. Tapi dia tidak percaya dengan cerita-cerita ini, dan mengatakan bahwa dia sudah menyelidiki kastil itu melalui hewan peliharaannya. Ya, berdasarkan informasi yang mereka temukan, mereka curiga bahwa penyewa baru yang mereka cari ada hubungannya dengan hantu yang dirumorkan. Dan ketika Rin kembali ke kamar mereka, Samba hampir menjatuhkan bingkai foto yang dia pegang. Rin berhasil menangkapnya dan melihat gambar seorang wanita yang disebut Samba sebagai saudarinya. Rin bertanya padanya mengapa dia tidak bersama saudarinya, karena dia tampak seperti pemburu iblis yang tangguh. Samba menjawab, mengatakan bahwa saudarinya bukanlah seorang pemburu iblis, dan alasan mengapa dia menjadi pemburu iblis adalah untuk melindunginya. Tapi di saat ini dia tidak tahu di mana dia berada. Setelah tengah malam, 3 orang yang bersamanya di kereta memutuskan untuk pergi ke kastil bersama Angus. Ternyata Samba sudah mengawasi mereka, dan sementara Rin tertidur lelap, Vivian masuk ke kamarnya. Dia membangunkannya untuk memberitahunya bahwa Samba sudah pergi. Vivian juga mengetahui tentang keberangkatan 3 turis yang bersama mereka. Dia ingin pergi ke kastil karena dia khawatir bahwa penyewa baru yang mereka cari mungkin akan terluka. Jadi mereka pergi ke Lily, yang masih bermimpi bahwa dia sedang menikmati makanannya. Sementara itu, Angus dan teman-temannya tidak tahu bahwa Samba berada di atas mobil. Tapi salah satu ular peliharaan penumpang Angus keluar dan Samba terkejut serta diserang olehnya. Rin dan para gadis sedang dalam perjalanan ke kastil, lalu sesuatu teraktivasi dan Rin bisa menggunakan kemampuan barunya. Dengan mata tajamnya, dia menyadari bahwa Lily sudah tertidur lagi. Jadi ketika mereka turun untuk memeriksa dia, Lily cara tidak sengaja bersandar pada sebuah batu yang tiba-tiba runtuh. Vivian berkata bahwa ini adalah jalan pintas ke kastil. Mereka masuk dan setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di lokasi. Selain Angus dan para eksorsis lainnya,
Samba juga ada di sana, yang mulai bertindak sebagai pemburu iblis. Saat Ren dan para gadis berjalan-jalan di kastil, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dan melihat cahaya di depan. Ketika mereka melihat Samba mengenakan seragamnya sebagai pemburu iblis, Vivian berpikir bahwa lebih baik jika mereka menghindarinya. Mereka tiba di gereja tempat suara itu berasal, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa kelompok lain sedang mendekat, jadi mereka cepat-cepat bersembunyi. Untuk membuat kelompok ini pergi dari tempat itu, Vivian berpikir untuk menakut-nakuti mereka. Rencana itu berhasil dan menakut-nakuti kelompok eksorsis, yang segera meninggalkan tempat itu. Saat itulah Lily mengangkat batu besar yang menghalangi pintu gereja. Ketika mereka melihat sesuatu yang terukir di batu yang tidak bisa mereka mengerti, Ring menggunakan terminal data untuk menerjemahkannya. Kemudian Vivian menginstruksikan Lily untuk melakukan apa yang tertera di sana. Karena ini, mereka melihat terowongan rahasia di bawah, dan terminal data mengonfirmasi bahwa penyewa baru ada di sana. Ketika Samba melihat batu besar, dia menggunakan kertas mantra untuk membuatnya melayang. Dia menemukan sebuah lubang di bawahnya, tetapi kertas mantra yang dia letakkan di atas batu itu sudah diambil. Jadi sebelum batu besar itu bisa menghancurkannya, dia terpaksa masuk ke dalam lubang. Saat mereka mencari penyewa baru, mereka melihat Angus, yang masih ada di sana. Untuk mengetahui tujuan sebenarnya datang ke kastil, Vivian berpikir untuk menggunakan sihirnya agar mereka terlihat seperti hantu. Ketika Angus melihat mereka, dia sangat ketakutan. Jadi ketika mereka menanyainya, mereka menemukan bahwa cerita hantu itu hanya dibuat-buat, agar lebih banyak wisatawan datang ke daerah itu dan bisnisnya akan mendapatkan manfaat dari situ. Karena sihir Vivian akan segera menghilang, mereka segera memerintahkan Angus untuk pergi dari sana, agar dia tidak melihat mereka. Lily melihat kata-kata yang terukir di dinding, yang menurut Vivian adalah rune huruf, atau huruf sihir, yang digunakan untuk menekan kejahatan. Dia menambahkan bahwa para pemburu iblis adalah orang-orang yang biasanya melakukan ini. Vivian berhasil menerjemahkannya, dan dia menemukan bahwa ada iblis yang terkurung di tempat ini. Ketika dia menyentuh dinding, rune huruf itu merespons kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, banyak panah ditembakkan ke arah mereka, tetapi mereka diselamatkan ketika Rin berhasil membuat perisai untuk melindungi mereka. Karena ini, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan area itu. Ketika mereka sudah jauh, mereka melihat batu besar menggelinding ke arah mereka. Mereka cepat-cepat menyingkir, dan ketika batu itu melewati mereka, Lily mengejarnya, mengira itu adalah mainan, jadi In dan Vivian juga berlari mengejarnya. Ketika Lily jatuh ke dalam perangkap, Vivian dengan cepat menyelamatkannya. Sementara itu, Samba sampai di area tempat Rin dan para gadis berasal, dan ketika dia juga menyentuh rune huruf itu, dia juga ditembak dengan banyak panah. Ketika Vivian dan Lily sampai di lantai, Rin juga jatuh ke dalam perangkap. Setelah itu, para gadis melihat koin emas yang bersinar di depan mereka. Ketika mereka akan menyentuh harta karun ini, Rin segera menghentikan mereka. Saat itu adalah momen ketika harta karun perlahan-lahan menghilang, dan mereka menyadari bahwa itu hanya sebuah perangkap. Rin memberitahu mereka untuk tidak tertipu, karena tidak ada harta karun, hanya ada perangkap. Mereka melanjutkan pencarian penyewa baru, tetapi mereka memperhatikan bahwa kedua dinding itu bergerak mendekati mereka. Lily hampir mencoba untuk menghentikannya, tetapi dia tiba-tiba merasa lemah, begitu juga dengan Vivian. Ketika Rin mencoba menghentikan dinding, mereka terkejut karena dinding itu berhenti bergerak. Dan kekuatan para gadis juga kembali, jadi mereka memutuskan untuk pergi sebelum dinding itu bergerak lagi. Setelah Samba selamat dari panah-panah itu, dia juga mengalami perangkap-perangkap lain, yang juga dialami oleh Ren dan para gadis. Di sisi lain, sementara Ren, Lily, dan Vivian sedang beristirahat, para kesatria hantu muncul dan mengejar mereka. Lily menyerang dan mengalahkan salah satu kesatria hantu, dan dia juga menghancurkan dinding di depan mereka. Kemudian Vivian membuat jalan untuk memblokir kesatria hantu yang lain. Lily menyadari bahwa ada tulisan di pedang yang dia ambil dari musuh. Ketika Vivian membacanya, mereka juga menemukan tentang batu sihir. Dia memiliki firasat bahwa batu sihir ini memiliki kemampuan untuk memanggil iblis. Dan para kesatria hantu bertindak sebagai penjaga untuk mencegah segel dari batu sihir itu dilepas. Karena batu sihir ini mengganggu, Rin berpikir bahwa mereka harus menjauh darinya. Tapi ketika dia melihat ke atas, dia menyadari sesuatu. Ternyata itu adalah batu sihir yang dikelilingi oleh rantai. Saat Samba terus berjalan, dia merasakan kekuatan magis yang kuat dari lubang itu. Tapi karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi, dia menemukan cara lain. Tiba-tiba, mereka merasakan getaran yang menyebabkan sebuah rantai terlepas dari batu sihir, dan sesuatu tiba-tiba meledak dari atas. Mereka mendengar tawa Samba. Pada saat yang sama, ada banyak kesatria hantu yang muncul dan mengelilingi mereka.
Ketika Vivian bersiap untuk bertarung, tiba-tiba seseorang menyerang para kesatria hantu, dan itu adalah Samba. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan mengurus musuh-musuhnya dan menunjukkan keterampilan terbangnya. Tapi Samba lupa bahwa dia tidak bisa terbang, jadi dia berakhir di lantai. Ketika para kesatria hantu mulai mendekati mereka, Samba melemparkan bubuk sihir ke arah mereka. Ya begitu mereka berhenti bergerak, Samba menyerang musuh satu persatu. Sementara itu, En dan para gadis tidak menyadari bahwa mereka sudah dikelilingi oleh kesatria hantu. Tapi Vivian tidak khawatir tentang mereka, karena dia tahu bahwa kekuatannya bisa mengalahkan musuh. Kemudian dia meminta waktu kepada Rin dan Lily agar dia bisa mempersiapkan tekniknya. Karena ini Rin dan Lily adalah yang bertarung melawan kesatria hantu yang menyerang mereka. Saat Samba terus menyerang, tiba-tiba dia kehabisan amunisi. Karena ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon kepada para kesatria hantu yang mendekatinya untuk mengampuni nyawanya. Ketika Vivian menyelesaikan tekniknya, dia segera menggunakannya pada kesatria hantu. Tapi mereka terkejut karena kekuatannya justru diserap oleh batu sihir. Itu memancarkan cahaya merah ke langit, dan setelah beberapa saat, meteor jatuh dari langit dan mendarat di sekitar kastil. Kemudian mereka melihat sebuah demon raksasa. Ketika itu jatuh, perisai Rin dinonaktifkan, dan demon itu mengangkatnya bersama Samba. Setelah itu pergi, Vivian dan Lily segera mengikuti demon tersebut. Ketika mereka sudah jauh, demon itu segera melepaskan Rin dan Samba. Vivian melepaskan kekuatan yang kuat dan mereka melihat bulan merah pada saat yang sama. Tapi mereka terkejut ketika demon itu tiba-tiba menyebutkan kata tuannya. Lalu dia bertanya kepada Rin, apakah dia adalah tuannya? Ketika terminal data mengatakan bahwa misi mereka telah selesai, mereka menemukan bahwa demon itu adalah penyewa baru yang mereka cari. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yuzak, dan sementara dia bermain dengan Samba, yang merupakan orang yang membangunkannya, dia secara tidak sengaja melepaskannya, dan Samba terlempar. Ketika Rin mengingat kesatria hantu di kastil, dia merasa khawatir tentang hal itu. Jadi ketika Yuzak mendengar ini, dia segera menembakkan meteor ke kastil. Setelah beberapa saat mereka mendengar suara orang-orang yang mendekati area mereka, dan mereka khawatir bahwa mereka mungkin akan terlihat. Yuzak hampir melempar meteor ke arah orang-orang ini juga, tetapi Rin segera menghentikannya. Karena Yuzak bisa berubah menjadi bentuk manusia, Rin memintanya untuk melakukannya. Ketika mereka kembali ke Jepang, mereka menemukan bahwa Yuzak juga berasal dari luar angkasa, dan misi Rin adalah membuka portal melalui batu sihir. Raven memberitahu mereka bahwa pesawat luar angkasa Yazak melakukan kesalahan saat mendarat di Inggris, jadi dia harus menunggu Ren. Saat mereka kembali ke rumah, dia pergi ke gudang lamanya, yang telah dibersihkan oleh Vivian, dan mengubahnya menjadi kamar tidur. Vivian ingat bahwa dia melihat sesuatu saat dia sedang bersih-bersih, dan dia mengembalikannya kepada Ren. Ketika Rin melihatnya, dia teringat bahwa itu adalah salah satu hal favoritnya saat dia masih kecil. Ketika Vivian bertanya tentang apa yang tertulis di situ, Rin tiba-tiba teringat bahwa itu sama dengan apa yang dia lihat di dimensi mimpi. Dia mengambil pelat baja yang dia dapatkan di dimensi mimpi yang hilang, tetapi dia menemukannya lagi saat dia sedang mencuci. Vivian bertanya-tanya apakah Rin mungkin pernah berada di dimensi mimpi saat dia masih kecil. Suatu hari, Rin dipanggil oleh Raven ke kantornya, dan saat dia dalam perjalanan, dia melihat seorang wanita yang sedang bernyanyi. Saat dia menonton dan mendengarkan wanita itu, wanita tersebut menyadari dan melambaikan tangan kepadanya, jadi Ren membalasnya dengan melambaikan tangan. Ketika dia tiba di kantor Raven, dia tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Ini karena penyewa baru seharusnya diarahkan ke bumi, tetapi secara tidak terduga mendarat di sebuah planet yang berjarak 895 tahun cahaya dari mereka. Jadi Raven memberinya misi untuk pergi ke planet ini dan mendapatkan penyewa baru. Ren hampir mengeluh, tetapi Raven hanya memarahinya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi perintahnya. Raven menunjukkan stasiun luar angkasa Kuiper, dan dengan terminal yang ditingkatkan, Ren bisa pergi ke sana menggunakan fungsi teleportasi luar angkasa. Dia akan mengambil sebuah pesawat luar angkasa, dan menggunakannya untuk pergi ke planet yang dimaksud. Karena planet itu dikelilingi oleh lautan, Raven juga mengundang seorang ahli laut yang akan ikut bersamanya dalam misi ini. Wanita yang dia lihat bernyanyi sebelumnya masuk ke ruangan, dan dia adalah ahli laut yang dibicarakan Raven. Ren terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia juga akan menjadi penyewanya. Setibanya di rumah, wanita ini memperkenalkan dirinya sebagai Yui. Dia memberitahu mereka bahwa ibunya adalah seorang putri duyung, tetapi dia dibesarkan di bumi. Karena Yuzak lebih tahu banyak tentang luar angkasa, Rin memilihnya sebagai asisten keduanya. Keesokan paginya, terminal data membawa mereka ke stasiun luar angkasa Kuiper.
Mereka bertemu dengan seorang alien wanita yang memandu mereka di area tersebut. Dia membawa mereka ke pesawat luar angkasa yang akan mereka gunakan untuk bepergian. Dan ketika mereka melihatnya, terminal data meminta mereka untuk naik ke pesawat luar angkasa. Rin menyebutkan bahwa pesawat itu terlalu besar, jadi terminal data memberitahu mereka bahwa mereka juga akan pindah ke pesawat yang lebih kecil setelah mereka mendekati tujuan mereka. Setelah mereka menyelesaikan misi, Raven juga akan mengirimkan pesawat luar angkasa baru untuk membawa mereka kembali. Pesawat luar angkasa itu memiliki seorang kapten yang memberitahu mereka bahwa dialah yang akan mengoperasikannya. Setelah beberapa saat, pesawat luar angkasa diaktifkan dan siap untuk keberangkatan mereka. Saat mereka dalam penerbangan, mereka menghibur diri dengan permainan kartu. Nah, setelah beberapa jam, terminal data memberitahu mereka untuk bersiap-siap pindah ke pesawat yang lebih kecil. Tapi pada saat itu, mereka mengejar pesaing pesawat luar angkasa mereka, dan karena kapten tidak ingin kalah dalam perlombaan, dia lupa untuk memindahkan mereka ke pesawat udara berikutnya. Karena ini, terminal data memaksa Rin untuk pindah ke pesawat yang lebih kecil. Mereka segera pergi ke lokasi pesawat kecil, dan terminal data mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang mengendalikannya. Ya, tapi masalah mereka adalah pintu keluar pesawat besar yang masih tertutup, dan kontrol untuk membukanya tidak dijelaskan oleh terminal data. Jadi Yizak sukarela untuk menjadi orang yang membuka pintu itu, dan dengan menggunakan kekuatannya sebagai iblis, dia berhasil membuka pintu keluar. Setelah itu mereka berhasil keluar dari pesawat luar angkasa besar, dan ketika mereka mendarat di planet, mereka jatuh ke dalam laut. Setelah mereka keluar dari pesawat, Yui berubah menjadi putri duyung dan segera menyelamatkan Rin dari tenggelam. Ketika Rin terbangun, dia menyadari bahwa dia berada di dalam gubuk di dimensi mimpi. Menurut terminal data, dia kembali ke dimensi mimpi karena ketidakstabilan jiwanya akibat tenggelam. Tapi tubuh aslinya diselamatkan oleh Yui, dan mereka juga tahu kondisinya. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu, dan ketika dia keluar, dia melihat serigala merah yang ingin menyerang serigala biru. Ketika mereka menyerang, Rin dengan cepat datang untuk menghentikannya dengan perisainya. Karena ini, serigala merah segera mundur. Pemimpin serigala bertanya tentang dokter gigi yang dia janjikan, dan karena dia tidak mengirimkan satupun, dia hanya berjanji untuk membawa dokter gigi itu lain kali. Karena dia membantu mereka, pemimpin serigala masih mempercayainya. Kemudian dia bertanya tentang benda yang dia dapatkan terakhir kali ketika dia datang ke sana. Serigala itu mengenali tulisan itu sebagai bahasa kuno yang hilang, yang digunakan dalam sebuah ritual. Rin ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi terminal memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu lagi. Karena ini, dia terbangun dalam tubuh aslinya. Terminal menunjukkan kepada mereka peta, di mana mereka bisa melihat bagian-bagian pesawat yang telah dinaiki oleh penyewa baru. Tapi itu mendeteksi 2, dan 1 berada di lautan. Sementara para gadis sedang makan, Lily menyadari bahwa semua makanan yang dimasak oleh Vivian mengandung bawang putih. Karena ini Lily khawatir bahwa dia mungkin menjadi lemah karena indera penciumannya yang sensitif terhadap ini. Tapi setelah beberapa saat, kekhawatiran Lily menjadi kenyataan, dan dia tiba-tiba menjadi lemah dan kehilangan kesadaran. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba terbangun dan langsung mendorong Vivian menjauh darinya. Ketika dia akan meninggalkan rumah, Vivian menghentikannya dan tidak mengerti mengapa Lily bertindak seperti ini. Di sisi lain, Ren dan yang lainnya pergi ke lokasi yang ada di tanah terlebih dahulu, dan setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di area tersebut. Yuzak mulai merobek bagian-bagian pesawat luar angkasa, tetapi ketika dia selesai, mereka masih tidak menemukan penyewa di sana. Terminal data menyadari bahwa itu bukan kabin kargo, dan berdasarkan analisisnya, ada kemungkinan tinggi bahwa penyewa berada di kabin kargo. Karena ini, mereka pergi ke setengah pesawat yang lain, yang berada di lautan. Yui segera melompat ke dalam air dan berubah menjadi bentuk putri duyungnya. Karena dia bisa membawa seseorang bersamanya di dalam air, dia meminta Rin untuk ikut bersamanya. Tanpa peringatan, Yizak mengangkat Rin dan melemparkannya ke laut. Rin dibawa ke laut dalam, sulit bernapas. Mulut terbuka, Tapi ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia bisa bernapas di dalam air. Ini adalah salah satu kemampuan Yui sebagai putri duyung, di mana dia bisa mengendalikan air di sekitar mereka. Selain bisa bernapas, dia juga menjadi kebal terhadap tekanan yang kuat. Mereka hampir melanjutkan penyelaman ke dalam laut ketika tiba-tiba muncul ikan raksasa. Ikan raksasa itu hampir menyerang mereka, jadi Yui dengan cepat berubah menjadi gurita raksasa dan membuat ikan raksasa itu ketakutan, sehingga ia segera berenang menjauh dari mereka. Selain gurita, Yui juga bisa berubah menjadi makhluk laut lainnya, seperti udang mantis. Dia meminta Rin untuk naik ke punggungnya, agar mereka bisa mempercepat penyelaman.
Ketika mereka sampai di dasar laut, mereka melihat kabin kargo. Yui berubah menjadi ular laut dan melakukan sesuatu di sekitar kabin kargo agar Rin bisa bergerak di sekitarnya dengan nyaman. Ketika mereka membukanya, mereka masih tidak melihat penyewa baru di sana, jadi Rin memutuskan untuk menghubungi Raven untuk menanyakannya. Tapi Yui memperhatikan sesuatu, dan ketika dia membukanya, dia melihat barang-barang untuk bayi dan sebuah telur besar. Ketika Rin berbicara dengan Raven, dia menunjukkan kepada Raven isi dari kabin kargo, dan ketika Raven melihat telur yang dipegang Yui, dia memberitahu mereka bahwa itu adalah penyewa yang mereka cari. Setelah mereka berbicara dengan Raven, mereka membawa telur itu ke tepi laut, dan mereka menunggu pesawat luar angkasa untuk membawa mereka kembali ke bumi. Beberapa saat kemudian sebuah pesawat luar angkasa tiba, dan Raven juga ada di dalam pesawat. Ketika mereka masuk, Raven memberitahu Rin bahwa pesawat luar angkasa ini sudah miliknya. Kemudian mereka berbicara tentang telur itu, yang menurut Raven, adalah telur dari putri duyung dari dunia lain. Karena kiamat yang terjadi di dunianya dan memusnahkan spesies yang tinggal di sana, telur itu adalah satu-satunya yang masih hidup. Setelah misi, mereka kembali ke rumah, dan mereka terkejut melihat semua kekacauan di sekitar ruangan. Mereka melihat Vivian, yang sedang menarik Lily, yang sudah terikat, karena dia belum kembali ke perilaku normalnya. Ketika Vivian akan menjelaskan, Lily berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan menyerang Rin. Tapi dia terhalang oleh perisai, lalu dia memperhatikan telur yang dipegang Yui, yang dia kira adalah makanan. Dia hampir menyerang lagi, untungnya. Yizax menghentikannya. Sementara Yizax memegangnya dengan erat, Vivian menceritakan semua hal yang terjadi saat mereka dalam misi. Rin berpikir untuk membawa Lily ke Raven karena dia mungkin bisa membantu mereka. Tapi terminal data mengatakan bahwa akan sulit baginya untuk melakukan teleportasi Lily, karena dia belum stabil. Untungnya, Yizax memiliki cara lain untuk melakukan ini, dan Vivian ingat apa yang dia dengar sebelumnya tentang iblis yang ahli dalam sihir teleport. Melalui ini, mereka tiba di kantor Raven dan melihatnya sedang makan siang. Mereka tidak menyadari bahwa Lily telah berhasil melarikan diri dari Yizax, dan saat ini sedang menggigit kaki Raven. Raven memegang kepalanya untuk memeriksa Lily dengan menatapnya. Ketika Lily tenang, Raven bertanya padanya apa yang dia lihat di matanya. Lily menjawab bahwa dia bisa melihat bulan merah, dan di bulan itu ada orang-orang yang meleleh di lautan. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia ingin menjadi lebih kuat dan akan menyerang. Tapi Raven hanya mencubit dahi Lily, dan ini membuatnya tertidur. Ketika Lily kembali normal, Raven berkata bahwa dia bisa melihat tanda-tanda evolusi Lily. Ini berarti bahwa dia akan segera mendapatkan kemampuan baru dari ras mereka. Kemudian Raven memberitahu Rin untuk menggunakan pusat peningkatan untuk menstabilkan Lily. Setelah menjalani proses itu, Lily kembali ke perilaku normalnya. Dia bilang bahwa dia nggak bisa mengingat banyak tentang apa yang terjadi, tapi dia yakin bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Rin mengirim yang lain ke rumah terlebih dahulu, lalu dia pergi ke kantor Raven untuk memberitahunya bahwa Lily baik-baik saja. Tapi Raven memberitahunya untuk menjaga Lily, karena ini mungkin akan terjadi lagi padanya saat bulan purnama. Mereka melihat kalender dan melihat bahwa bulan purnama berikutnya akan terjadi keesokan harinya. Karena Raven memiliki banyak yang harus dilakukan pada hari itu, dia menyerahkan semuanya kepada Ren dan memerintahkannya untuk menjaga Lily. Ketika Ren kembali ke dunianya, dia pergi berbelanja untuk barang-barang yang mereka butuhkan untuk berkemah di malam hari. Dia bertemu seorang pria di jalan, dan pria itu menatapnya. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan Vivian sedang memasak sesuatu yang berbau. Dia memberitahunya bahwa itu akan membantu untuk menstabilkan jiwa. Tapi Ren khawatir tentang efeknya karena dengan hanya setetes kecil, itu bisa melelehkan bahkan lantai beton. Pada malam bulan purnama, mereka mendirikan kemah di gunung. Beberapa jam telah berlalu, tetapi Lily belum juga berubah dan mereka semua merasa mengantuk. Sampai mereka semua tertidur, sementara Lily terus makan stik pedas. Ketika Lily keluar, dia menatap bulan. Rin tiba-tiba terbangun, jadi dia segera keluar untuk memeriksa Lily. Yang lain juga berada di luar dan melihat transformasi baru Lily. Sebagai langkah berjaga-jaga jika Lily menyerang mereka, Yizax telah menyiapkan mantra pertahanan untuk menjaga mereka tetap aman. Setelah beberapa saat mereka terkejut ketika seluruh penampilan Lily berubah menjadi makhluk raksasa. Terminal data memberitahu mereka bahwa itu adalah anjing Siberian Husky. Rin mencoba mendekatinya, dan ketika dia sudah dekat, Lily hanya menjilatinya setelah mengenalinya. Ketika Lily melolong, kedua pria itu mendengarnya dan mereka membicarakan rencana mereka tentangnya. Vivian memanggil Lily dan memberinya obat tidur yang dia buat. Alih-alih tertidur, Lily merasakan sesuatu yang aneh. Dia melarikan diri dari mereka dan menuju ke kota.
Mereka segera mengejarnya untuk menghindari agar dia tidak menimbulkan masalah. Ren memberitahu Yizax untuk menggunakan kekuatannya dan mencoba menghentikan Lily, lalu dia meminta Vivian untuk meletakkannya di punggung Lily. Ketika Yizax mencoba menghentikan Lily, dia tidak bisa membela diri dari serangan Lily. Karena ini, Vivian menggunakan kekuatannya untuk memenjarakan Lily. Ini adalah momen ketika Ren naik ke punggung Lily dan mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang bernyanyi dan ternyata itu adalah Yui. Vivian ingat bahwa lagu Putri Duyung memiliki kekuatan khusus, dan karena itu, Lily menjadi tenang. Ya, ketika Lily tertidur, dia berubah menjadi bentuk serigala, dan setelah beberapa saat, menjadi bentuk manusianya. Karena Vivian dan yang lainnya masih perlu menjaga barang-barang mereka, Rin pulang lebih dulu sambil menggendong Lily. Dia tidak tahu bahwa kedua pria itu sudah berada di atap rumahnya. Ketika dia berhasil membawa Lily masuk, dia diserang oleh salah satu pria ini, dan segera kehilangan kesadaran. Lily bermimpi bahwa dia melayang di luar angkasa. Ketika dia menyadari sarung tangan yang dia pakai, sebuah cakar logam muncul darinya dan terasa dingin. Hal yang sama terjadi di tangan lainnya, tetapi terasa hangat. Dia merasa mengantuk, jadi dia tertidur lagi. Ketika dia terbangun, dia berada di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya, jadi dia berpikir bahwa rumah Ren mungkin sedang direnovasi. Dia hampir keluar, tapi dia tersengat listrik dan menemukan bahwa ruangan itu memiliki penghalang. Kemudian dua pria yang menculiknya muncul. Mereka memberitahunya bahwa mereka adalah sekutunya, dan itu adalah sekte darah atau Vivian yang telah memikatnya. Tapi dia tidak langsung percaya pada mereka, jadi para pria ini memutuskan untuk menguncinya untuk sementara waktu. Dia mencoba memaksa diri untuk keluar dari sana, tetapi pria itu membuatnya tertidur lagi. Mereka tidak tahu bahwa hewan peliharaan Vivian juga ada di dalam ruangan, dan hewan itu hampir keluar ketika para pria itu menyadarinya dan mencoba menangkapnya. Di sisi lain, Vivian menemukan Rin tidak sadarkan diri di rumah, jadi mereka membangunkannya. Ketika mereka bertanya di mana Lily, saat itulah Rin ingat apa yang terjadi dan memberitahu mereka semuanya. Mereka langsung berpikir bahwa pria-pria ini telah menculik Lily, tetapi mereka tidak tahu siapa orang-orang ini dan kemana mereka mungkin membawanya. Saat itulah hewan peliharaan Vivian masuk, yang dulunya merupakan salah satu penyamaran Lily. Rin memindai menggunakan terminal data untuk mendapatkan informasi, dan dari apa yang ditemukan, mereka bisa tahu bahwa Lily berada di sebuah pabrik baja. Rin tahu tentang kawasan industri terdekat, dan dia memiliki firasat bahwa Lily mungkin dibawa ke sana. Untuk mempercepat pencarian mereka memutuskan untuk berpisah dan mencari Lily. Sementara itu, salah satu penculik Lily memasang penghalang di pabrik baja agar tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Vivian mengirim hewan peliharaannya untuk menyelidiki area tersebut, tetapi salah satu dari mereka terpengaruh oleh penghalang ini. Ketika mereka mendekati kelelawar, mereka juga memperhatikan asap hitam yang mengelilingi bangunan itu. Yui dan Yizax pergi ke gedung lain, tetapi ketika mereka akan memasukinya, Yizax secara tidak sengaja merusak pintunya. Karena ini, orang-orang di dalam ruangan tidak membiarkan mereka meninggalkan gedung itu dulu. Vivian mencoba melempar batu ke bangunan itu, dan mereka melihat apa yang bisa dilakukan asap ini pada sesuatu yang menyentuhnya. Tapi karena itu adalah jenis sihir yang berbeda, dia berpikir bahwa sihir itu mungkin tidak bisa mempengaruhi Rin. Dari apa yang dia lihat dalam misi mereka sebelumnya, dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menetralkan sihir apapun. Ketika Vivian akan membawa Rin ke lantai atas untuk masuk ke gedung, mereka terlihat oleh salah satu penculik Lily, bernama Ewan. Dia menghadapi dan langsung menyerang mereka. Untungnya, Vivian segera memblokir serangannya. Ewan berubah menjadi manusia serigala dan terus-menerus menyerang Vivian dan Ron. Saat Yizax terpaksa bermain dengan mereka yang mereka ganggu, Vivian terus melawan Ewan. Vivian berhasil melukainya. Lalu dia bertanya padanya apakah dia adalah Countess dari Bulan Merah. Ketika Rin sampai di bagian bangunan yang dipenuhi asap hitam, dia mengonfirmasi bahwa kecurigaan Vivian benar, bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh sihir itu. Dia buru-buru masuk ke dalam gedung, tetapi dia langsung diserang oleh manusia serigala lainnya. Meskipun itu terus menyerang Rin, perisainya hanya memblokir serangan itu. Karena dia baru saja melarikan diri dari musuh, terminal datanya muncul dan memberitahunya untuk bertarung. Itu mengajarinya apa yang harus dilakukan, sampai musuh menyerangnya lagi. Dia berhasil menghindarinya, tetapi dia melompat begitu tinggi sehingga dia lupa tentang peningkatan fisik, dan ini membuatnya langsung menuju ke atas. Ketika dia melihat alat pemadam kebakaran, dia memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian lawannya. Dia membukanya semua dan pergi ke lokasi Lily. Mereka hampir meninggalkan tempat itu melalui tangga, tetapi terhalang oleh musuh.
Setelah beberapa saat, Vivian datang ke sana bersama Ewan, yang sudah dia kalahkan. Ketika saudara Ewan mengetahui bahwa Vivian adalah Countess dari Bulan Merah, dia langsung berpikir bahwa dia sedang mengintai Lily, dan memaksanya untuk pergi bersama mereka. Karena ini, Rin memohon kepada mereka untuk mendengarkan penjelasannya. Keduanya tenang dan mendengarkan Rin saat dia menjelaskan bahwa kecurigaan mereka tentang Vivian dan kelompoknya salah. Tapi keduanya juga menyebutkan ramalan yang akan terjadi. Dia merujuk pada saat ketika semua orang terasing akan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tapi pembicaraan mereka terputus ketika para pemburu iblis tiba-tiba datang ke sana. Rin mencoba berbicara dengan mereka, dan meminta para pemburu iblis untuk tidak menyerang, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dan ketika mereka menyerang, dia segera membuat perisai. Setelah lawan berhenti menembak, Rin dan yang lainnya segera berlari, tetapi musuh terus menyerang mereka menggunakan senjata mereka. Sementara dia melindungi rekan-rekannya, Vivian, juga bertindak agar dia bisa mengalihkan perhatian para pemburu iblis lainnya. Lily juga mulai melawan, dan untuk mengusir para pemburu iblis, dia meninggalkan gedung. Rin membuat para saudara menutup mata mereka dan menggunakan terminal untuk membutakan sisa pemburu iblis agar mereka bisa keluar dari gedung. Tapi para lawan bisa teleportasi, dan para pemburu iblis langsung menangkap mereka. Rin menghadapi pemburu iblis wanita, sementara pemimpin dan satu pemburu iblis lainnya melawan saudara serigala. Ketika gadis itu menyerang Rin, perisainya secara otomatis aktif. Wanita itu bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya Rin. Meskipun Rin mengatakan bahwa dia hanyalah seorang manusia, wanita itu tidak mempercayainya, karena tidak ada manusia yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang sama seperti yang dia miliki. Wanita itu berpikir bahwa Rin mungkin berasal dari spesies baru, jadi dia ingin membawa Rin agar mereka bisa mempelajarinya. Saat Rin berlari ke arahnya, wanita itu juga tidak berhenti menyerangnya. Sampai dia mendapatkan kesempatan untuk memukulnya dalam salah satu serangannya. Ketika dia mendengar suara serigala, dia segera pergi ke arahnya. Kakak Yuin terkena peluru, jadi Yuin segera bergegas untuk menyerang musuh. Dia berhasil menghentikan seorang pemburu iblis, tetapi dia diserang oleh pemimpin musuh. Ren tiba-tiba datang ke sana, dan setelah beberapa saat Lily juga tiba. Ketika Lily melihat kondisi Yuin, dia mulai menggunakan kemampuan barunya. Pemimpin pemburu iblis mencoba menyerangnya, tetapi dia hanya memblokirnya. Lily menciptakan tornado es dan api dan melemparkannya ke arah musuh. Para pemburu iblis menggunakan perisai untuk melindungi diri mereka, dan ketika tornado itu menghilang, mereka menemukan bahwa kelompok Ren telah melarikan diri. Ketika mereka sampai di hutan, Vivian juga datang. Setelah beberapa saat Yui dan Yizax tiba di lokasi mereka. Menggunakan sihir penyembuhan Yui, dia mencoba menyembuhkan Yuin. Setelah beberapa menit dia berhasil menyembuhkannya. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh seorang pemburu iblis, dan saat dia mencoba menyerang mereka, Yizax segera menghentikannya. Ternyata pemimpin pemburu iblis juga ada di sana, dan dia mencoba menyerang Yizax, tetapi belatinya hanya meleleh sebelum mencapai Yizax. Dia menyerang lagi dengan lebih banyak belati, tetapi hal yang sama terjadi. Yizax mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi pemburu iblis itu menolak. Jadi Yizax menjatuhkan meteor ke arah mereka, dan dalam ketakutannya, musuh berlari dengan cepat, tetapi karena sihir Yizax, dia bisa membawanya kembali. Kemudian dia menjentikkan kepalanya, menyebabkan pemburu iblis itu langsung kehilangan kesadaran. Sementara itu, para saudara memutuskan untuk pergi memberikan laporan kepada klan mereka tentang apa yang terjadi hari itu. Ketika kelompok Ren akan pergi bersama dua pemburu iblis wanita tiba-tiba datang ke sana dan mengancam Yui. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara dari seseorang yang juga memperkenalkan dirinya sebagai pemburu iblis. Ternyata itu adalah Samba, dan dia adalah orang yang bernegosiasi di kedua belah pihak untuk mencegah pertarungan. Nah, jadi kelompok Ren melepaskan dua pemburu iblis itu sebagai imbalan untuk Yui. Pemburu iblis wanita segera pergi bersama rekan-rekannya. Tapi setelah beberapa saat mereka mendengar teriakan mereka di hutan, dan itu dilakukan oleh terminal data, karena dia sudah melaporkannya kepada Raven, dan itu tidak membiarkan mereka melarikan diri lagi. Ketika Yui bertarung dengan Samba, baru di sini mereka mengetahui bahwa keduanya adalah saudara. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mendapatkan lebih banyak informasi tentang Yui dan Samba. Samba memberitahu mereka bahwa ayah mereka adalah seorang pemburu iblis, dan ini memotivasi dia untuk menjadi seperti ayahnya. Tapi tiba-tiba kedua orang tua mereka menghilang, jadi Yui mencoba untuk berkelana dan mencari mereka. Setelah mereka menceritakan kisah mereka, Vivian dan Lily saling menggoda dan terlibat dalam pertengkaran lagi. Tiba-tiba, seorang menekan bel pintu di rumah,
dan itu adalah Samba yang membukanya. Ternyata itu adalah Yuin dan saudaranya, dan mereka terkejut bahwa ada pemburu iblis di sana. Rin mencoba menghentikan mereka, tetapi keduanya menyerang lagi, jadi Yizax mengambil alih kendali. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, itu adalah saat di mana Rin menjelaskan situasinya. Vivian bertanya kepada para saudara tentang tujuan mereka datang. Ketika mereka menjawab, mereka mengatakan bahwa mereka ingin merekrut mereka semua untuk bergabung dengan klan mereka. Tapi Vivian langsung menolak mereka, jadi para pria ini mengeluarkan emas karena mereka tahu bahwa ini adalah kelemahan Vivian. Tiba-tiba, seluruh rumah kehilangan sumber cahaya, dan ketika Yui melihat ke dapur, tidak ada air juga. Kemudian Rin menyadari bahwa mereka belum membayar tagihan. Karena tidak ada penyewanya yang memiliki uang, Rin pergi ke kamarnya untuk sendirian. Keesokan harinya, ketika dia bangun, Vivian dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Dia masih belum memiliki pasokan air, jadi dia memohon kepada terminal data untuk mengirimnya ke kantor Raven. Sementara Lily dan yang lainnya mencari cara untuk membantu Rin membayar tagihan. Ketika Rin tiba di kantor Raven, dia meyakinkannya untuk meminjamkan uang. Mereka juga membahas tentang para pemburu iblis yang mereka tangkap, serta ramalan tersebut. Karena plat baja yang didapat Rin dari dimensi mimpi, dia ingat bahwa mungkin ada ramalan yang terukir di atasnya. Dia bertanya padanya, apakah ada hubungan antara para terasing dan dimensi mimpi? Baru di sini dia mengetahui bahwa sebagian besar para terasing di bumi berasal dari dimensi mimpi. Ya, kemudian dia kembali ke rumahnya, dan dia terkejut bahwa rumahnya sudah memiliki sumber listrik. Ketika dia masuk, semua penyewanya sudah ada di sana, menunggunya. Karena mereka semua mencari cara untuk mendapatkan uang, mereka bisa membayar tagihan. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan sedikit makanan untuk dibagikan.